Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dana Fitriana. Saya adalah mahasiswi manajemen pendidikan angkatan 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengambilan resiko yang bersumber dari buku karya Jamil Latif tahun 2017. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Apa itu resiko? Menurut penjelasan dari Hanggraini tahun 2010, risiko adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Sedangkan risiko usaha adalah kemungkinan seorang pengusaha atau suatu perusahaan menderita kerugian dan mendapat bahaya yang mengancam eksistensi sebuah usaha. Jadi, resiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. Adapun karakteristik resiko yang sering dihadapi dalam usaha antara lain, yang pertama, kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur. Kedua, jenis-jenis resiko yang masih sangat baru dan sulit diukur. Ketiga, sangat tergantung satu sama lain. Yang keempat, bersifat kompleks. Dengan demikian, dalam mengelola resiko harus dilakukan secara efektif dan harus mengenali macam-macam resiko yang menjadi dasarnya dan juga hubungan-hubungan yang terkait dengan resiko yang sedang dihadapi. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan resiko usaha terjadi, yaitu pertama, faktor perubahan lingkungan, kedua, faktor sosial, ketiga, faktor ekonomi, keempat, faktor gaya hidup, kelima, faktor kemajuan teknologi, keenam, faktor budaya, dan yang ketujuh, kesalahan strategi pemasaran atau marketing. Wirausaha sukses harus cermat dalam mengkalkulasi resiko, kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Penggabungan dari sifat tersebut memberikan dampak yang positif untuk kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Cara mengambil resiko. Pertama, tentukan tujuan dan sasaran, visi dan misi kita ketika menghadapi suatu permasalahan. Kedua, carilah kemungkinan adanya alternatif lain dari resiko yang akan terjadi. Ketiga, kumpulkan semua informasi yang bisa kita peroleh sebagai bahan pertimbangan. Dan yang keempat, putuskan dan yakinlah bahwa kita telah menyusun rencana kita dengan sangat baik. Selanjutnya, upaya yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil resiko menurut Hanggraini tahun 2010 yaitu pertama, ada avoid, yaitu menghindari resiko tersebut karena terlalu besar bagi perusahaan. Misalnya, perusahaan menolak satu bentuk usaha dikarenakan terlalu beresiko. Yang kedua, ada minimize, yaitu mengurangi atau mengontrol, misalnya dengan cara meningkatkan pengawasan, mengubah proses atau lain sebagainya. Yang ketiga, ada spread, atau transfer dan membagi resiko dengan cara diverifikasi, subkontrak, outsourcing, joint venture, hedging, atau asuransi. Dan yang keempat ada expect. Dengan catatan resiko ini masih masuk dalam resiko yang ditoleransi perusahaan. Oke, berikutnya ada tips dan trik. Yang pertama, perlu dipahami bahwa resiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Resiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik atas keberhasilan. Yang kedua, identifikasi resiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang ketiga, identifikasi seberapa sering resiko tersebut muncul. Yang keempat, identifikasi seberapa besar dampak dari resiko yang muncul tersebut. Dan yang kelima, siapkan langkah-langkah mitigasi resiko hanya pada resiko yang dominan atau prioritas. Ada selintas kata bermakna. Masa depan dimiliki oleh para pengambil resiko, bukan pencari keamanan. Semakin Anda mencari keamanan, justru akan semakin sedikit keamanan yang Anda miliki. Berikut merupakan sumber-sumber materi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian materi yang dapat saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.